Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Jakub Sapulete SPD MPD. Itu Bapak Remi Muharram Tirta Saputra SPD. Perkenalkan, nama saya Safri Hidayat. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 dalam jabatan 2022. LPTK Universitas Mula Warman, dan lokasi saya mengajar di SDN 004 Bontang Barat, Bontang, Kalimantan Timur. Lingkup pendidikan yaitu sekolah dasar. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah meningkatkan motivasi dan hasil peserta didik. Baik, latar belakang dari masalah praktik pembelajaran ini adalah penyajian materi PJOK yang kurang menarik dan menyenangkan, metode dan strategi guru yang kurang tepat di dalam pembelajaran, yaitu penyampaian materi yang sulit dipahami peserta didik kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru, peserta didik masih pasif dalam mengikuti pembelajaran, dan berikutnya adalah pembelajaran didominasi oleh guru tanpa melibatkan peserta didik. Nah, dari poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini guru PJOK terlihat monoton di dalam menyajikan pembelajaran, yaitu kurang kreatif, kurang inovatif, kurang menarik, dan kurang menyenangkan. Sehingga hal ini akan mempengaruhi dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga penyampaian kurang bermakna dan mengakibatkan rendahnya semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, sekarang mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Pertama, sebagian besar rekan-rekan guru masih mengalami permasalahan yang sama, yaitu menghadapi ini penting untuk dibagikan karena sebagian rekan-rekan guru olahraga mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Yang kedua, praktek pembelajaran ini bisa memotivasi saya pribadi untuk mengasah pembelajaran yang lebih kreatif, lebih inovatif. Yang berikutnya, praktek pembelajaran ini mendorong guru lain untuk bahan referensi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Nah, dari poin ini dapat diambil kesimpulan, pertama, pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena kenyataan di lapangan masih banyak rekan-rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Dengan best practice ini diharapkan selain memotivasi diri, kita juga mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang ada di sekolah masing-masing dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah saya sebagai guru yang mendesain pembelajaran kreatif, inovatif yang menggunakan metode, model, media pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri tentang penyebab dari rendahnya hasil belajar PJOK, materi gerak dasar manipulatif, permainan bola basket. Adapun beberapa tantangan yang saya hadapi adalah pertama, guru kurang maksimal menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, menarik, dan menyenangkan. Kedua, guru masih kesulitan menemukan model pembelajaran PJOK yang tepat sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Ketiga, guru belum maksimal memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis TPACK sehingga peserta didik kurang mendapatkan referensi dan informasi pengetahuan dari perkembangan teknologi. Yang keempat, kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Yang kelima, rendahnya motivasi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran PJOK, materi gerak dasar manipulatif pada permainan bola basket. Yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan penyebab tantangan dari seorang guru adalah
Guru harus mampu merancang pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta model yang mampu meningkatkan keaktifan atau motivasi belajar peserta didik. Aksi kali ini yaitu berdasarkan tantangan yang dihadapi guru. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain: 1. Pemilihan model inovatif, yaitu strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakter peserta didik dan karakter pembelajaran yang dipilih berdasarkan problem based learning, yaitu PBL. Berikutnya, proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran inovatif, mempelajari kemampuan awal, kebiasaan, karakteristik peserta didik, dan materi itu sendiri, yaitu gerak dasar manipulatif, melempar, memantulkan bola, dan memasukkan bola ke dalam ring dalam permainan bola basket. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu pertama, jaringan internet, proyektor, laptop, HP, dan buku K13 atau buku yang relevan dengan materi yang kami sampaikan. Strategi yaitu strategi yang dilakukan guru dalam penggunaan media pembelajaran yang inovatif dengan cara. Adapun media pembelajaran ini disebut PPACK, yaitu pertama, proses pembuatan media pembelajaran yang inovatif dibuat oleh guru dan siswa, yaitu dimulai dari menyiapkan alat, bahan, mendesain media PPAT, dan membuat video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Rancang pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu dengan mengembangkan RPP, LKPD, dan yang lainnya seperti kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Proses pembelajaran pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Apa saja yang bisa mengaktifkan peserta didik dalam keseluruhan rangkaian peserta pembelajaran. Proses pembelajaran pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Apa saja yang bisa mengaktifkan peserta didik dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan adalah pertama, kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan. Baik, hari ini saya akan merefleksi pembelajaran. Pertama, dampak dari penggunaan model dan media pembelajaran inovatif. Yang pertama adalah penggunaan model PBL, di mana aktivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik, karena pada saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya dan melakukan analisa gerak terhadap kelompok lain. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, respon dari lingkungan sekitar seperti kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan orang tua memberikan tanggapan dan testimoni yang baik. Faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran ini yang dilakukan dengan berhasil yaitu dengan pemahaman peserta didik dalam belajar, baik dari sisi kognitif, psikomotor yang dapat dilihat dari penilaian di atas KKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada hari ini tanggal 23 September. Minta tanggapan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 04 Bentang Barat terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Titik Purwandi Ningsih. Saya Kepala Sekolah dari SD 004 Bentang Barat. Saya menanggapi praktek pengalaman PPL dari Bapak Daya dari guru sekolah ini yang mengikuti kegiatan profesi guru PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022
di Universitas Mula Warman. Setelah melihat tayangan video pembelajaran PPL kedua, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang telah disajikan sudah memenuhi kriteria sebagai guru kreatif, inovatif dalam pembelajaran abad 21. Pendekatan, metode maupun model pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dan membuat anak-anak itu lebih senang, lebih enjoy dalam pembelajaran itu, sehingga anak-anak sebagai peserta didik di sini ikut aktif, apalagi pembelajarannya itu olahraga. Nah, olahraga itu biasanya anak-anak itu lebih menyenangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini tanggal 23 September 2022, saya akan mewawancarai teman sejawat, yaitu Ibu Aryan Puspitasari, terkait PPL 2 yang sudah saya laksanakan tempoh hari. Nah, sekarang saya mau mewawancarai beliau. Kali ini saya akan mengomentari video PPL 2 dari Bapak Syafril Hidayat. Yang pertama, tentunya video tersebut sudah memenuhi unsur dari pembelajaran abad 21, yaitu kreatif dan inovatif. Dan yang kedua, tentunya pembelajarannya terlihat sangat menyenangkan. Itu terlihat dari anak-anak yang happy ya dalam menerima materi. Kemudian yang ketiga, terjadi peningkatan dalam pembelajaran. Itu dapat dilihat dari hasil penilaian dari peserta didik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini Jumat tanggal 23 September 2022, saya lagi bersama orang tua murid atau peserta didik sekaligus menjabat ketua komite. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau terkait tanggapan, terkait komentar dan testimoni pembelajaran PPL 2 yang sudah saya terapkan di SDN 04 Buntang Barat. Nah, sekarang saya langsung kepada beliau. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulandari. Saya orang tua peserta didik dari SDN 04 Buntang Barat, sekaligus ketua komite di SDN 04 Buntang Barat. Saya selaku orang tua, wali murid sekaligus ketua komite akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang telah dilakukan oleh Bapak Syafril Hidayat SPD. Sekarang ini anak-anak kami lebih rajin untuk mengulang pembelajaran olahraga di rumah. Juga anak kami lebih kreatif membuat alat atau bahan pembelajaran seperti modifikasi bola yang dibuat dari gumpalan contoh kertas yang sudah diikat oleh belang karet belang. Anak-anak kami juga sekarang ini lebih kreatif mencari materi pembelajaran melalui media internet, YouTube sebagai referensi tugas belajar yang diberikan oleh guru PJOK. Di samping itu anak-anak kami alhamdulillah sekarang lebih sering komunikasi dengan kami selaku orang tua terkait kesulitan dalam pembelajaran olahraga, seperti melakukan gerakan lempar tangkap bola yang membutuhkan tentunya 2 orang dalam arti kata berpasangan. Pada intinya terkait dengan pendidikan profesi guru atau PTG yang telah dilakukan oleh Bapak Syafril Hidayat SPD, saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 September 2022, saya akan mewawancarai peserta didik, di mana sebelumnya saya memberikan pembelajaran atau kepada mereka terkait tanggapan tentang pembelajaran yang baru diterapkan di sekolah. Ya, dipersilakan tanggapannya seperti apa, Ananda? Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Francisca Nande, saya kelas 6B.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Asyekila Dini Putri Santoso. Saya dari kelas 6B. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syarif Hidayat yang sudah mengajar kami dengan metode dan model yang lebih kreatif dan inovatif dari sebelumnya. Pertama, kami sebagai peserta didik lebih semangat dan antusias menerima pembelajaran olahraga dibandingkan sebelumnya. Kedua, materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan penyajian materi lebih menyenangkan. Ketiga, kami lebih aktif di dalam pembelajaran olahraga dan berani menanyakan hal-hal yang belum kami pahami. Keempat, kami lebih kreatif mencari bahan referensi lainnya di internet untuk menambah wawasan kami tentang materi yang disampaikan guru di sekolah. Kami di rumah lebih sering berkomunikasi dengan orang tua tentang kesulitan memodifikasi bahan ajar seperti bola yang belum kita